Misalnya, fundamentalnya sebenarnya bagus. Ya secara saham dia turn around ya. Mungkin teman-teman udah tahu, ada yang belum tahu, saya kasih tahu. Turn around itu berarti saham yang sudah selama ini dia rugi, tiba-tiba berbalik menjadi untung. Ya, secara laporan keuangan kuartal pertamanya. Jadi, Turnaround tadi story gitu ya. iya, turnaround story. Jadi dia selama ini rugi, tiba-tiba laporan rilis dengan labanya jumbo. Pasti akan terbang sahamnya ya. Beberapa hari ini kita bisa lihat saham-saham yang contoh aja ya. Disclaimer, saya bukan kasih tahu, cuman saya lihat kayak kok tiba-tiba kayak saham SGER ini tiba-tiba terbang. Saya lihat gitu ya, contoh ya. Hari ini ARB. Jadi contoh saham-saham turnaround kan kayak Seger ini sudah lama turun ya, sudah lama downtrend turun, tiba-tiba rilis laporan keuangannya di Q1 dia positif gitu dan besar gitu ya. Ini salah satu saham yang turnaround ya. Di kuartal 4 2022 dia kan rugi ya. Di kuartal 4 dia rugi minus, earning per share-nya minus 28 ya ini untuk saham SGR minus 28, tiba-tiba di kuartal pertama dia labanya jumbo, IPS 68. Jadi itu turnaround ya namanya. Jadi salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk trading ya, trading jangka pendek gitu, day trading lah. Jadi karena saya seorang day trader dan scalper, saya lebih fokus ke cuan in May and loss away. Banyak saham-saham yang secara fundamentalnya bertumbuh, tapi harga malah ikut-ikutan turun. Itu menjadi kesempatan kita sebagai seorang scalper dan day trader memanfaatkan momentum, yang menurut saya seperti itu. Nih, salah satunya ada komen juga nih, MDLN, BES, ya itu salah satu yang di... Coba saya lihat dulu MDLN. Iya, salah satu orang juga MDLN ya, MDLN. Kemudian coba kalau BES, BES juga ya, turn around. Jadi banyak tuh. Ini teman-teman cuan trooper sudah pinter-pinter nih bro. Ini saya baru belum terlalu screening juga nih. Habis ini saya Iya. Nah, ini mumpung di screening saya iklan dikit nih. Saya informasikan. Oh ya, ada yang nanya tadi soalnya juga akun di TikToknya apa namanya, Bro Ben? sama Bensfiria, sama Bensfiria dengan juga IG ya. saya, jangan lupa di follow ya. Bensfiria sama-sama Bensfiria. Nah, ini mumpung Bro Ben lagi screening dulu, saya mau informasikan kembali untuk para cuan troopers ya yang atau mungkin yang belum bergabung, belum menggunakan aplikasi Spot, gampang banget daftarnya lewat ifom.sukorsekuritas.com, dan kalau mau bergabung sebagai timnya Bro Ben, pakai kodenya apa, Bro? Ada linknya di bio saya, tinggal klik aja yang bergabung membuka akun Sukor Sekuritas ya. Nah, itu ada linknya di bio saya kok. Linknya di bio-nya Bro Ben ya. Ini secara langsung bergabung dengan timnya Bro Ben. Nah, kemudian kita juga akan save Instagram Live kita pada malam hari ini. Akan kita post di akun Instagram kita. Dan karena kita udah multi-platform, kita juga akan post via YouTube. Akan kita edit, kita masukin ke YouTube. Dan juga akan kita post di Spotify. Jadi para cuan troopers ini bisa dengerin kita di Spotify ya, yang sambil bawa motor, sambil nyetir gitu ya, bisa dengerin Instagram Live kita pada malam hari ini. Udah screeningnya? Udah aman, Bro? Udah. Oke, yang tadi yang ditanyain nama cuan troopers apa? MDLN ya? Iya. Itu semuanya Oke. turnaround ya, kayak tadi MDLN. Menurut saya sih sektor-sektor properti banyak yang turnaround ya di kuartal pertama. Oke. Nah, dari sisi apa tuh namanya teknikalnya gimana nih, Bro, kalau kita lihat MDLN sebenarnya? MDLN juga masuk salah satu saham yang saya ada buat kontennya ya, screening. Kebetulan jadi ini bukan rekomendasi, kebetulan saya juga nggak punya sahamnya ya, teman-teman di Porto juga nggak punya. Bentar. Dia di Porto saya juga nggak punya sebenarnya sahamnya. Cuman kalau dilihat secara technically ya, kalau kita lihat secara analisa teknikal memang agak lemot-lemot ya jalannya sekarang, agak lemot-lemot. Cuman untuk saham yang di bawah 100 ini masih berpotensi banget ya untuk naik ke area-area 95 dan 100 gitu. Kalau saya lihat secara dalam jangka waktu sekarang masih 71 ya. Sekarang masih 71. Jadi masih bisa potensi ke 85 dan 95 ya. 85 dan 95 untuk resisten itu salah satu MDLN. Cuman karena kenapa saya jarang beli, karena untuk MDLN menurut saya swing ya, nggak bisa untuk di scalpingin atau di day trading gitu, lebih lemot. Jadi salah satunya kemarin yang kenceng-kenceng tadi ada juga yang nanya soal ESA ya, kenapa ESA itu bisa ARB sedangkan sebenarnya labanya bukan profit ya, itu menurun yang kayak tadi saya bilang 3 faktor adanya sell in May itu
salah satunya kan karena selain laporan keuangannya menurun performanya, ya itu ada dividen sama yang sudah naik tinggi. Itu ESA termasuk yang kriteria pertama ya, laporan keuangan Q1-nya menurun gitu. Jadi pasti akan terkoreksi ARB. Contoh kayak PTBA nih, kebetulan ada yang nanya PTBA juga kan sama. Dia tidak rugi, tapi teman-teman bisa lihat ya kalau ESA itu biasanya IPS-nya tuh di angka 2 digit ya. Di angka 2 digit, tiba-tiba di kuartal pertama 2023 tuh tinggal 3 gitu IPS-nya. Earning per share-nya tinggal 3. Ya itu drop banget, buat pasti performa harga sahamnya juga akan terkoreksi. Kalau kita lihat secara bandarmologi juga kelihatan banget ya. Kalau secara bandarmologi kelihatan banget itu distribusi dari broker-broker asing terutama ya, dari foreign itu keluar di saham-saham ESA. Malahan kita manfaatkan itu kayak ESA, MTEK, ya itu sebenarnya saham-saham yang cukup bagus, defensif, cuman sekarang terkoreksi ya, bagus untuk kita cicil-cicil koreksi. Terutama banyak juga yang nanya sering sama saya saham-saham perayaman. Mungkin bisa teman-teman pantau juga ya, perayam-ayaman ini juga sebenarnya Java gitu ya. Iya, Java Cepin lagi turun, tapi ada yang bisa kita lihat manfaatkan momentum untuk investasi juga boleh sih menurut saya. Jadi ini lagi ada Bro Bernard juga nih mampir di IG Live kita malam hari ini. Malam Bro Bernard. My boss, our CEO. Bro Bernard ini nanti akan jadi juri juga bareng Bro Michael dan juga Bro Raymond Chin. Plus nanti di skor mantap kita nih bro. Oke. Kita lanjut lagi nih, Bro Ben. Dalam kondisi momentum saat ini, gitu ya. Sebenarnya sektor yang paling menguntungkan tahun ini yang mana sih? Apakah yang paling banyak koreksi gitu, atau yang masih defensif gitu? Kalau gue sih perhatiin suara Bro Daniel hilang kayaknya. Suaranya hilang kayaknya. Teman-teman gimana? Udah kedengeran ya? Ini udah kedengeran, sorry. Cek. Di saya agak putus-putus atau nggak tahu nih di teman-teman gimana suaranya? Suara saya dan suara Ko Daniel, bantu dong. Kalau di saya agak putus tadi ya, agak putus. Oh ya, ini udah jelas ya Bro ya? Oke. Udah jelas ya? Oke sih cukup. Udah aman ya berarti ya. Oke. Oke. Nah jadi kalau gue ulang pertanyaannya ya Bro ya. Kalau di kondisi sell in May di tahun ini, yang mana sih yang paling bakal memberikan banyak profit gitu? Karena kan tadi Bro Ben bilang cuan in May. Nah, yang paling banyak memberikan cuan yang mana? Apakah yang paling terkoreksi? Kayak energi gitu kan, energi banyak banget koreksi. Atau yang defensif, kayak consumer cyclical kan ini masih defensif. Ini gimana nih kira-kira perbandingannya? Oke. Suaranya Ko Daniel sih masih jauh dan putus-putus, tapi saya bisa dengar kok. Tapi teman-teman mungkin kayaknya kecil banget ya. Kalau di saya sih agak putus-putus, tapi saya masih bisa dengar. Kalau di teman-teman kayaknya agak jauh banget ya suaranya Ko Daniel. Jadi kalau kita tanya masalah sektor ya teman-teman, kalau sektor yang menurut saya tadi sudah saya singgung sedikit, sektor yang agak ada dapat angin segar tuh ya gold juga bisa diperhatikan ya, sektor gold ya. Sektor gold yang belum lari ya, belum jalan dia. Banyak ya selain Antam ya. Jadi mungkin kalau ngomongin gold ya langsung di pikirannya langsung ada Antam gitu. Selain Antam banyak ya sektor-sektor gold, terutama tambang-tambang emas ya. Bukan cuman yang menjual emas secara ini, lihat aja saham-saham dengan cadangan emas terbanyak. Contoh kalau nggak salah ya, yang cadangan emas terbanyak saat ini adalah Bumi Resources Minerals ya, BRMS itu juga salah satu punya tambang emas dan cadangannya lumayan banyak cadangan emasnya ya. Mungkin yang gorengan-gorengan lucunya banyak ya, ada G Resources ya, PSAB gitu ya. Yang lucu-lucu lagi ada Harta Dinata, Archie, mungkin teman-teman bisa analisa kembali ya nanti soal-soal saham gold yang bisa lari. Kalau Archie mungkin agak lambat lah larinya ya. Yang agak-agak enak di tradingin, yang saya sering trading, jujur saya lebih ke Harta ya. Harta, ada Okas juga nih, bisa dilihat juga ya Okas gitu ya. Yang lebih enak-enak di trading dan harganya masih murah meriah lah. Nah, saya seorang trader, saya
lebih suka saham-saham yang murah ya. Saya jarang sekali trading yang saham-saham yang ribuan ya. BRMS juga kan masih murah meriah, cuma ratusan rupiah gitu ya harganya. Kemudian yang kedua tadi saya bilang banyak sekali turnaround dari saham sektor properti. Jadi selain komoditi, kalau komoditinya teman-teman cuma berfokus pada nikel ya, nikel ini banyak pemain baru masalahnya. Pemain lamanya ya kita tahu itu juga kan, seperti Inco gitu, Antam lagi ya. Lebih banyak pemain baru di sektor pernikelan gitu ya, kayak NCKL, MBMA dan lain-lain. Saya kurang mengikuti sektor nikel-nikelan ya. Cuman kalau kita lihat yang sektor akan growth gitu ya, ya menurut saya properti juga cukup bagus. Sebenarnya konstruksi itu cukup bagus sekali secara teknikal ya. Konstruksi itu bagus sekali. Ya, cuman kemarin gara-gara ada kasus di rootnya waskita ya, ada kasus hukum itu membuat saham-sahamnya ambruk lagi ya. Konstruksi suka PHP kadang. Cuman menurut saya ya, secara kalau kita ngobrolin valuasi ya, value investor, saham-saham konstruksi itu berpeluang cukup bagus ya, berpeluang naik cukup bagus karena bottoming. Nggak pernah waskita itu harganya 200 gitu. Wijaya Karya itu nggak pernah harganya tuh murah meriah gitu. PTPP apalagi ya, PP Properti nggak pernah harganya murah meriah gitu. Jadi kalau secara value investing saya rasa sektor konstruksi bisa jadi pilihan ya. Di sell in May ini ya, di banyak orang obra bisa lihat bagus untuk menyerok saham-saham konstruksi ini. PTPP cuma 500-an harganya ya. Wika, kita lihat Wika ya kalau hindari ya waskita aja kali ya, karena sentimennya cukup negatif. Ada kasus hukum gitu ya. Wika harganya 500 ya. Cuman Wika aja masih rugi. Yang menurut saya masih oke ya PTPP sama PTPP sih ya. PTPP sih cukup bagus sih. Cuman laporan Q1-nya belum keluar. Kalau Adikarya udah keluar agak drop ya. Adikarya kita nggak tahu, kalau PTPP kita lihat bagaimana. Tapi ya kalau mau main aman ya di sektor-sektor properti second liner lah ya. Yang blue chipnya kan ada Sumarekon, Citra Raya, Pakuwon ya. Itu lapis-lapis Bumi Serpong ya, BSDE. Kalau yang untuk tradingnya saya lebih ke second liner ya. Lebih ke second liner yang lucu-lucu tadi ya. Masih harga 100-200 rupiah. Enak tuh ya di sektor-sektor properti lucu lah ya. Tapi secara valuasi dan fundamentalnya juga cukup bagus. Saya lebih suka gitu, ini pribadi saya ya. Saya lebih suka sama yang lucu-lucu itu. Nah, mungkin untuk para troopers ini bisa yang penasaran, mungkin mereka juga punya sektor yang lucu-lucu juga pengen ditanyain. Jangan lupa pertanyaannya langsung aja mungkin ditulis di kolom komentar atau bisa di kolom question and answer supaya lebih gampang untuk kita pilih-pilih ya pertanyaannya. Nah, Bro Ben, ini kalau sektor kayak otomotif gitu, gimana sih ngelihat sektor otomotif ini? Kemarin kan ada Astra gitu ya, lumayan geraknya juga gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya gimana nih kalau melihat sektor otomotif di Oke, kondisi sell in May ini? kalau kita lihat ASI baru aja bagi dividen kemarin ya. Jadi ada yang nanya kok ASI bisa turun. Nah, ya karena bagi dividen gitu ya. Lagi-lagi kena dividen trap lagi pasti. Ya hari ini ARB Astra Internasionalnya turun 6,82% ya, alias ARB. Tapi kalau kita lihat secara performa ya, Q1-nya kan udah keluar ya. ASI ini laporan Q1 kuartal pertama udah keluar dan itu bagus gitu. Dan menurut saya bertumbuh sekali, dipimpin di antara sektor otomotif ya. Semua orang sudah tahu ya, pasti Mbak Imas ini ya, ini memimpin sektor otomotif paling tinggi ya. Saya ada buat kontennya, itu tercatat tidak pernah turun ya selama 1 bulan sampai hari ini dia belum merah juga ya. Nih saya bukain Imas ya. Ini Neng Imas ini gila banget ya. Selain labanya bertumbuh, ada berita kerjasama dengan Mercy pula ya. Selama 1 bulan itu tidak ada merahnya coy ya. Luar biasa sekali sampai detik hari ini. Holder yang sudah beli dari harga 1000 tuh pasti gila. Nyengir sudah sudah happy cuan semuanya ya. Jadi kalau kita lihat kalau secondary-nya itu kan lucu-lucunya. Secondary-nya ya lihat dari sektor otomotif punya spare part gitu ya. Yang lucu-lucu kayak Astra kan ada auto, kalau Imas ada IMJS-nya, kayak gitu-gitu aja ya. Bisa untuk tradingnya, untuk kata apa tanda kutip trading gitu. Kalau yang untuk kayak Astra International, Imas itu lebih ke investing ya, investing dan lebih ke swing middle term ya menurut saya. Gitu.
Alhamdulillah sudah beggar juga nih Imasnya. Happy cuan ya buat teman-teman yang sudah beggar di saham Indomobil Sukses Internasional ya. Dulu waktu zaman keluar mobil listrik Nissan, orang semua bilang Imas bagus, ternyata belum jalan, malah drop. Sekarang ya. Sekarang waktunya timing si Imasnya meledak sampai ke area-area harga wajarnya di 2.500 dan 3.000 ya. Jadi ini sudah harus hati-hati ya. Jadi buat teman-teman yang investing di Imas, apalagi kalau sudah pakai Sukor mah gampang. Ada fitur, mungkin Bro Denny bisa kasih tahu ya. Simpelnya kita kalau di Sukor gampang. Jadi nggak takut kayak ya ada dijual masih naik. Tenang, kita punya fitur trailing stop di Sukor, Iya, iya, di iya. spot.